Misi Erdogan bangkitkan tentara Islam dan hancurkan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 25 Mei 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat video pernyataan kepada Muslim Amerika Serikat. Dalam rekamannya, orang nomor satu negara transkontinental mengutuk rencana Israel dalam proyek aneksasi yang dilakukan di bagian tepi barat. Sambil mengucapkan selamat Idul Fitri kepada warga Muslim Amerika Serikat, Erdogan terus memberikan dukungannya dan bersumpah akan selalu membela Palestina untuk melawan penjajahan Israel. Keterlibatan Turki di sejumlah konflik membuat sejumlah pihak meyakini bahwa Recep Tayyip Erdogan ingin tampil menjadi pemimpin Islam dunia. Dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan organisasi sayap militer Hamas jadi bukti lain bahwa Presiden Turki ingin membangkitkan kembali kekuatan Islam. FIFA Militer memperoleh data dari laporan surat kabar Turki, Yeni Shafak, yang dianggap sebagai corong Partai Keadilan dan Pembangunan tempat Erdogan bernaung. Pada tahun 2018 lalu, surat kabar tersebut menulis sebuah artikel yang berjudul "Bagaimana Jika Tentara Islam Dibentuk Melawan Israel?". Secara terbuka, Yeni Shafak meminta 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk membentuk tentara Islam bersama. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melancarkan serangan terhadap Israel secara bersamaan dari semua sudut. Jika dilihat faktanya saat ini, Turki terlibat dalam perang saudara Suriah, perang saudara Libya, dan perang Armenia-Azerbaijan. Sementara itu, Turki sendiri juga menghadapi konflik sengketa wilayah dengan Yunani dan juga Siprus. Ide Erdogan untuk menyatukan seluruh kekuatan militer Islam tak hanya memberikan rincian tentang kekuatan militer Muslim yang berbasis di sejumlah wilayah, tetapi juga disertai dengan peta interaktif yang menyediakan informasi pasukan Muslim gabungan. Dalam laporan itu juga, Yeni Shafak menjelaskan bahwa jika negara-negara Islam bergabung, maka akan memiliki kekuatan pasukan sebanyak lebih dari 5,2 juta personel aktif. Sementara itu, total anggaran untuk mendukung pergerakan pasukan ini akan mencapai 170 miliar US dollar atau setara dengan 2.594 triliun rupiah. Jumlah tersebut dipastikan akan membuat tentara Islam dikdaya. Pasalnya, jika melihat data yang diambil oleh FIFA Militer dari Global Firepower, jumlah kekuatan personel tentara Islam akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tak hanya itu, jumlah pasukan Muslim juga tetap lebih banyak jika militer Israel dibantu dua sekutu terbesarnya, Amerika Serikat dan juga Inggris. Saat ini, IDF memiliki jumlah personel sebanyak 615.000. Kemudian, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memiliki pasukan sebanyak 2,26 juta. Sementara, Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris hanya punya pasukan sekitar 275.000. Jika ditotal, maka kekuatan pasukan gabungan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris baru mencapai 3,1 juta saja. Ambisi Erdogan secara bertahap dibuktikan. Beberapa waktu yang lalu, FIFA Militer juga melaporkan bahwa Turki telah membentuk koalisi bersama Iran dan Rusia untuk menentang pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh pasukan pertahanan Israel. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA Militer dari Iranian Student News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Gerd Otto Pedersen, di Jenewa, Swiss pada 24 Agustus 2020 lalu. Salah satu yang menjadi fokus utama koalisi ketiga negara adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah. Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Selasa berjanji akan membantu Israel untuk mempertahankan superioritas militernya di Timur Tengah. Landasan hubungan pertahanan kami adalah menjaga keunggulan militer kualitatif Israel di kawasan itu, kata Esper saat menyambut Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Pentagon seperti yang dikutip dari AFP.
Amerika Serikat berkomitmen untuk itu, dan Departemen Pertahanan berkomitmen atas keharusan tersebut. Kami akan terus mendukung kebijakan Amerika Serikat yang sudah berlangsung sejak lama untuk menjaga keamanan Israel. Lanjut Esper. Di Pentagon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 25 Mei 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat video pernyataan kepada Muslim Amerika Serikat. Dalam rekamannya, orang nomor satu negara transkontinental mengutuk rencana Israel dalam proyek aneksasi yang dilakukan di bagian tepi barat. Sambil mengucapkan selamat Idul Fitri kepada warga Muslim Amerika Serikat, Erdogan terus memberikan dukungannya dan bersumpah akan selalu membela Palestina untuk melawan penjajahan Israel. Dalam penyampaiannya, ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang bisa merebut dan membiarkan tanah Palestina ditawarkan kepada siapapun. Pernyataan Erdogan menjawab apa yang sebelumnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu katakan. Dalam kesempatan itu, Netanyahu berucap bahwa tak akan melewatkan peluang bersejarah. Ia juga telah menetapkan 1 Juli mendatang sebagai tanggal untuk diskusi dengan kabinet tentang perluasan kedaulatannya. Gantz menekankan pentingnya kemitraan antara Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah yang tidak stabil, dan hubungan tersebut melampaui keunggulan militer kualitatif atau QMA. Seperti yang selalu saya katakan, kami tidak memiliki Amerika Serikat yang lain dan Anda juga tidak memiliki Israel yang lain, ujar Esper. Kami akan melanjutkan hubungan itu ke masa depan dan kami melihat hubungan ini sebagai hak istimewa, tapi juga sebagai kebutuhan yang berkelanjutan, tambah Esper. Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran atas kemungkinan penjualan pesawat tempur F-35 oleh Amerika Serikat kepada Uni Emirat Arab atau UEA. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dengan menjual pesawat tempur F-35 kepada UEA meskipun Israel keberatan. Negara Yahudi tersebut sudah sejak lama menentang penjualan F-35 kepada sekutu Amerika Serikat manapun di kawasan itu, termasuk kepada Yordania dan Mesir yang sudah mengakui Israel. Penjualan tersebut disebut akan mengikis keuntungan militer Israel di atas negara tetangganya. Sejak tahun 1960-an, Amerika Serikat sudah melakukan pendekatan terkait masalah ini dengan prinsip Israel harus mempertahankan keunggulan militer kualitatif atau QMA. Dan konsep tersebut telah diformalkan dalam undang-undang dari Kongres. Ambisi Erdogan secara bertahap dibuktikan. Beberapa waktu yang lalu, FIFA Militer juga melaporkan bahwa Turki telah membentuk koalisi bersama Iran dan Rusia untuk menentang pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh pasukan pertahanan Israel. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA Militer dari Iranian Student News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Gerd Otto Pedersen, di Jenewa, Swiss pada 24 Agustus 2020 lalu. Salah satu yang menjadi fokus utama koalisi ketiga negara adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah. Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper pada Selasa berjanji akan membantu Israel untuk mempertahankan superioritas militernya di Timur Tengah. Landasan hubungan pertahanan kami adalah menjaga keunggulan militer kualitatif Israel di kawasan itu, kata Esper saat menyambut Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Pentagon seperti yang dikutip dari AFP. Amerika Serikat berkomitmen untuk itu, dan Departemen Pertahanan berkomitmen atas keharusan tersebut. Kami akan terus mendukung kebijakan Amerika Serikat yang sudah berlangsung sejak lama untuk menjaga keamanan Israel. Lanjut Esper. Di Pentagon, Gantz menekankan pentingnya kemitraan antara Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah yang tidak stabil, dan hubungan tersebut melampaui keunggulan militer kualitatif atau QMA. Seperti yang selalu saya katakan, kami tidak memiliki Amerika Serikat yang lain dan Anda juga tidak memiliki Israel yang lain, ujar Esper. Kami akan melanjutkan hubungan itu ke masa depan dan kami melihat hubungan ini sebagai hak istimewa, tapi juga sebagai kebutuhan yang berkelanjutan, tambah Esper.
Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran atas kemungkinan penjualan pesawat tempur F-35 oleh Amerika Serikat kepada Uni Emirat Arab atau UEA. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dengan menjual pesawat tempur F-35 kepada UEA meskipun Israel keberatan. Negara Yahudi tersebut sudah sejak lama menentang penjualan F-35 kepada sekutu Amerika Serikat manapun di kawasan itu, termasuk kepada Yordania dan Mesir yang sudah mengakui Israel. Penjualan tersebut disebut akan mengikis keuntungan militer Israel di atas negara tetangganya. Sejak tahun 1960-an, Amerika Serikat sudah melakukan pendekatan terkait masalah ini dengan prinsip Israel harus mempertahankan keunggulan militer kualitatif atau QMA. Dan konsep tersebut telah diformalkan dalam undang-undang dari Kongres. Hai sahabat Ikhwana Muslimin TV. Kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.